Baik, eh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, abang-abang dan kakak-kakak? Sehat semua? Baik, Sehat, Pak. Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah puji Tuhan ya, sehat semua setelah libur kurang lebih Sehat, Pak. hampir 2 minggu ya, abang-abang dan kakak-kakak ya. Dan dalam suasana Idul Fitri ini, Bapak minta maaf apabila selama pertemuan kita, selama kita berinteraksi, baik di sekolah maupun di luar, Bapak ada salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, Bapak rasa sudah siap semua ya? Sudah siap semua untuk mengikuti proses pembelajaran kita sesuai dengan jadwal yang telah sekolah bagikan kepada kita semua. Maka untuk saat ini masuk ke pelajaran Bapak. Oke. Baik, untuk memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa bersama-sama. Minta tolong Bang Fajar untuk memimpin doa kita. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran PJOK, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Sudah, ya Pak. Bang Fajar yang telah bersedia memimpin doa untuk memulai kegiatan kita. Sama-sama, Selanjutnya, Pak. dalam suasana pandemi COVID-19 ini, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan abang-abang kakak untuk tetap melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan, ya, di mana sudah kita pahami semua 3M ya. Nah, tolong laksanakan protokol ini di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah, itu. Sebelumnya tadi Bapak sudah mengirimkan link untuk kehadiran di grup WA. Silakan abang-abang kakak untuk mengisi daftar hadir tersebut ya. Bapak berikan waktu 10 detik ya. Silakan abang-abang dan kakak untuk mengisi kehadiran di Google Form tersebut. Baik, cukup ya abang-abang dan kakak, kita lanjut ya, lanjut ke materi. Nah, materi kita hari ini itu ada kaitannya dengan materi kita sebelum kita libur kemarin ya. Di mana materi yang kemarin itu kita bahas mengenai kebugaran jasmani, dan sekarang itu ada kaitannya. Nah, di dalam kebugaran jasmani itu otomatis kita perlu kondisi fisik yang sehat. Nah, kondisi sehat itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor. Nah, salah satunya ini adalah kebiasaan pola hidup sehat. Nah, akan kita bahas materinya adalah mengenai materi narkoba. Narkoba ini mungkin bukan hal yang asing ya di telinga abang-abang dan kakak. Sudah sering kita dengarkan ya di media sosial, di media massa, ya, banyak sekali ya berita-berita yang menyiarkan mengenai penyalahgunaan narkoba. Sekarang kita akan bahas tuntas ya untuk materi ini, dan Bapak rasa abang-abang kakak juga pernah mendapatkan materi ini saat masih di sekolah dasar dan di SMP. Nah, ini di SMA kita ulas lagi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini. Oke. Dalam kegiatan ini, pembelajaran ini diharapkan abang-abang dan kakak bisa memahami, menjelaskan, dan menganalisis mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, itu dari segi kognitifnya. Nah, dan dari segi psikomotoriknya ini diharapkan abang-abang kakak ini bisa mempraktekkan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan menjauhi penyalahgunaan narkoba ini. Apa saja nanti itu narkoba akan kita bahas selanjutnya. Nah, manfaatnya diharapkan setelah abang-abang dan kakak mengikuti proses pembelajaran ini, ya, bisa meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas kesehatan abang-abang dan kakak. Mengingat nih abang-abang ini kan udah SMA nih ya. Nah, udah
udah SMA, artinya sudah bisa mempunyai pola pikir yang baik untuk meningkatkan, menjaga kesehatannya. Nah itu. Kita lanjut ke inti. Nah kita inti. Bapak nanti akan mempresentasikan PowerPoint, ya. Nanti apabila ada masalah teknis dan lain sebagainya, tolong nanti abang-abang kakak konfirmasi ya. Karena dalam presentasi ini Bapak tidak bisa melihat abang-abang dan kakak. Dan Bapak minta tolong juga, tolong jangan sibuk sendiri, tolong diperhatikan karena waktu kita sangat terbatas, ya. Oke, baik, abang-abang dan kakak, apakah sudah muncul layarnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Jadi kalau misalnya ada gangguan teknis atau suara Bapak kurang jelas, tolong di konfirmasi ya. Oke. Narkoba. Ya. Sebelumnya Bapak mau nanya ini, mau nanya, Bang Arif. Nah, mana Bang Arif? Siapa? Bang Arif. Ya. Apa itu narkoba, Bang Arif? Zat-zat yang berbahaya, Pak, yang dapat Ya, merusak zat-zat. tubuh. Ya, zat-zat yang berbahaya yang dapat merusak tubuh. Ya. Kak Siti, pernah dengar istilah narkoba ya? Obat-obat terlarang, Pak. Obat-obat terlarang, ya betul. Bang Evri? Narkoba itu narkotika, Pak. Narkotika. Zat adiktif. Oh iya, narkoba, zat-zat adiktif, benar ya. Selanjutnya jenis-jenis narkoba. Nah, ini kan narkoba sudah dijelaskan kawan-kawan kalian. Nah, sekarang jenis-jenis narkobanya ini Bang Rahmat, apa aja yang Bang Rahmat ketahui nih jenis-jenis narkoba? Ya. Tembakau gorila, Pak. Tembakau gorila. Nah, ada yang lain, Kak Erna? Ya, jenis-jenisnya. Ya, mungkin Kak Erna pernah mendengar berita di media, ya? Halo, Pak. Iya, silakan Kak. Jenis-jenis narkoba apa aja nih? Heroin, Pak. Oh iya, heroin ya. Oke, baik. Ya, jadi yang disebutkan oleh teman-teman nih, teman-teman kalian benar semua ya. Itulah salah satu jenis-jenis narkoba. Nah, lanjut kita akan bahas. Narkoba. Oke. Ya, ini tujuan pembelajaran tadi ya, yang Bapak sampaikan di depan tadi, ya, di mana diharapkan abang dan kakak ini bisa memahami, menjelaskan dan menganalisis bahaya penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan pola hidup sehat dengan menjauhi penggunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini adalah konsep dasar materi yang kita bahas. Ya, yang pertama itu adalah pengertian narkoba. Yang kedua adalah cara orang-orang menggunakan narkoba. Yang ketiga ini adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya bahaya narkoba terhadap jiwa dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah sanksi hukum terhadap penggunaan narkoba. Sekarang kita masuk ke definisi narkoba. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati,
atau perasaan dan perilaku seseorang. Ya, jadi narkoba itu singkatan ya, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sekarang kita bahas yang narkotika. Ya, silakan Bang Arif bacakan apa itu narkotika. Ya, Bang Arif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Iya, terima kasih ya Bang Arif. Jadi narkotika itu adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Nah, ini biasanya digunakan untuk orang-orang untuk menghilangkan permasalahan dalam hidupnya. Biasanya larinya ke narkotika ini ya. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah psikotropika. Nah, bagian dari narkoba tadi, yang kedua adalah psikotropika. Ya, silakan Bang Dodi, bacakan Bang Dodi. Itu apa definisi dari psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, terima kasih Bang Dodi. Nah, ini jadi psikotropika ini dia lebih berpengaruh kepada susunan saraf pusat. Jadi dia lebih berpengaruh pada susunan saraf pusat untuk perubahan khas pada mental dan perilaku seseorang. Nah, yang ketiga bagian dari narkoba itu zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah bahan lain atau obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, ini keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Nah, ini zat-zat adiktif ini sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu salah satu contohnya? Zat adiktif yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ayo, abang-abang dan kakak. Yang membuat kita sering ketergantungan. Ada yang tahu? Rokok, Pak. Ya, benar sekali, rokok. Nah, banyak orang yang tidak bisa lepas dari jerat bahaya merokok. Ya, ketergantungan. Jadi jangan coba-coba merokok ya, abang-abang ya. Nah, kalau kakaknya Bapak yakin tidak akan merokok. Tapi untuk abang-abangnya Bapak tekankan jangan sekali-sekali mencoba merokok. Ya, itu. Selanjutnya adalah narkotika, kita bahas. Jadi narkotika ini terbagi menjadi 3 golongan. Ya, golongan 1, ya. Yang pertama adalah golongan 1 itu berdasarkan dengan tingkat resikonya. Nah, timbulnya ketergantungan. Nah, ini resikonya mempunyai potensi yang sangat tinggi sekali ketergantungannya. Ya, ini adalah narkotika golongan 1. Nah, ini contohnya morfin, heroin, putau. Nah, itu yang golongan 1. Selanjutnya, narkotika golongan 2, ya. Ini ketergantungannya tinggi, namun hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Nah, jadi narkotika ini pada dasarnya berhubungan dengan medis ya, namun sering disalahgunakan. Nah, contohnya adalah petidin, morfin, ya, dan lain-lain. Selanjutnya narkotika golongan ketiga. Nah, ini potensinya ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ini dibagi berdasarkan potensi ketergantungan dalam penggunaan. Ya, contohnya kodein, difenoksilat. Nah, narkotika ya. Lanjut ke psikotropika. Ini sama dengan narkotika tadi. Ini ada 4 golongan ya. Karena golongan pertama ini ya hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat kuat mengakibatkan sindroma atau ketergantungan. Nah, contohnya ekstasi. Ini yang paling tinggi nih, psikotropika, ekstasi. Golongan kedua, ini mempunyai
potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, ya. Golongan yang ketiga, nah ini mengakibatkan potensinya ketergantungannya itu bersifat sedang, ya. Golongan keempat ini bersifat ringan ketergantungannya. Jadi penggolongannya itu berdasarkan sifat ketergantungan dalam penggunaan psikotropika. Maka dikelompokkan menjadi 4 golongan. Lanjut zat adiktif. Zat adiktif yang pertama adalah contohnya adalah minuman alkohol. Nah, tahu minuman alkohol? Bang Evri tahu minuman alkohol, Bang Evri? Tahu Pak. Nah, contohnya apa nih minuman alkohol? Arak Pak. Iya, betul. Arak, bir, ya, dan lain-lain yang bersifat ada kandungan alkohol, berarti itu minuman itu berarti minuman beralkohol. Nah, mengandung etanol, ya. Anggur orang tua beralkohol nggak, Pak? Ya. Tua. Anggur orang tua, Pak. Anggur cap orang tua, Pak. Anggur cap orang tua. Bapak itu belum pernah membaca kemasannya karena di tempat Bapak tidak ada jual anggur. Jadi Bapak belum melihat. Cuma kalau kalian ingin melihat kemasannya, coba dilihat ada di labelnya itu biasanya ada kandungan alkohol. Seperti bir itu kalau tidak salah Bapak itu cuma 5% kandungan alkoholnya. Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya minuman yang bisa membuat kita nge-fly, membuat kita mabuk itu pada dasarnya ada alkoholnya itu. Ya. Yang ini alkohol. Nah, ini terbagi menjadi 3 golongan ya, abang-abang kakak. Nah, ini abang-abangnya nih. Tolong diperhatikan ya, jangan dicoba-coba ya minum alkohol ini. Sekali minum mabuk, oleng, besok pasti ketagihan. Nah, jadi jangan sampai dicoba-coba. Golongannya A itu kadar etanol itu 1-5%. Contohnya itu bir. Nah, golongan B itu kadar etanolnya 5-20%. Golongan C kadar etanolnya 20-45%. Itu contohnya sudah ada di situ ya. Selanjutnya adalah zat adiktif adalah inhalasi. Ini yang dihirup dan solvent ya. Zat pelarut yang dihirup ini contohnya apa nih yang sering dihirup-hirup oleh anak-anak muda zaman sekarang? Ada yang tahu? Lempak-lempok. Lempok benar sekali. Nah, sekarang itu bukan hanya di kota, di daerah juga banyak kejadian ya. Anak-anak SD itu udah mulai lempok. Bahkan mereka lempok udah tidak mempan, mereka pakai lem paralon. Itu kan baunya sangat menyengat sekali. Bapak kalau ngurus air di rumah, keran air pakai lem paralon itu baunya menyengat sekali, kadang sampai mabuk. Bapak harus pakai masker ya. Ini bagi anak-anak yang sering menghirup ini, mereka bisa nge-fly, mereka ketagihan dalam menghirup ini ya. Nah, ini berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin. Nah, ini salah satunya adalah bensin ya, Bang Kakak. Itu ada anak yang suka menghirup bensin. Itu jadi sangat berbahaya ya. Nah, ini contohnya ada lem, thinner, penghapus cat, kuku, dan bensin. Nah, ini ya contoh-contohnya. Yang ketiga adalah tembakau. Nah, tembakau ini sangat melekat dalam kehidupan masyarakat karena Indonesia juga penghasil tembakau sebenarnya. Makanya rokok itu sangat pesat di pasaran. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat ya. Ini contohnya adalah rokok. Ya. Jadi buat abang-abang di sini yang sudah merokok, cobalah berhenti merokok. Yang belum merokok, jangan sampai mencoba merokok. Tinggalkan dunia rokok. Itu tidak ada manfaatnya untuk kesehatan. Ya, oke. Lanjut. Nah, bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah bahaya terhadap fisik, kerusakan fungsi sistem saraf pusat itu otak, terjadi infeksi akut otot jantung. Menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit ya, seperti AIDS, gangguan pada paru-paru, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar. Bahaya narkoba dalam kejiwaan, ini bersifat labil, suka memberontak, ya, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong, menjadi malas, akal sehatnya tidak berperan. Nah, apabila kalian menemukan orang-orang yang sudah
menggunakan narkoba maka mempunyai kejiwaan seperti ini, labil, ya, cepat memberontak, sering berbohong nih, suka mencuri dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Kita mulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, ini akan mengganggu keharmonisan keluarga, merongrong keluarga, membuat aib jelas ya, akan jadi perbincangan di masyarakat. Hilangnya harapan keluarga. Di lingkungan masyarakat, bahayanya adalah mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, ini orang yang sudah terkena narkoba tidak akan patuh terhadap aturan. Mendorong tingkat kejahatan. Apabila dia kehabisan uang untuk beli narkoba, maka dia akan melakukan tindak kejahatan, merampok, menodong, dan lain sebagainya. Mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang. Orang akan tidak percaya lagi kepada pengguna narkoba. Nah, yang keempat adalah menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Yang pertama dalam penggunaan narkoba itu ada sanksi hukum. Ya. Sanksi hukum ini berlaku kepada pengguna dan pengedar. Bahkan ada aturan yang akan memberikan pidana seumur hidup, ya, yang ditambah denda bahkan hukuman mati untuk seorang pengedar. Kita sering menyaksikan eksekusi mati bagi pengedar narkoba di Indonesia, ya. Yang kedua, sanksi sosial bagi pengguna narkoba, ya. Nah, ini keberadaan penyalahgunaan narkoba seringkali menimbulkan rasa resah pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, mereka cenderung agak dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Benar sekali, apabila ada penggunaan narkoba, sudah ketahuan oleh masyarakat, dia akan dikucilkan. Karena orang akan menjauhi, karena takut ikut-ikutan dengan orang tersebut. Nah, sanksi moral. Nah, sanksi moral. Pada prinsipnya ajaran agama itu melarang untuk mengkonsumsi zat yang dapat merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Sama seperti kita melakukan kegiatan yang lain yang bersifat dosa. Ya. 1 menit lagi ya Pak Rusadi ya. Ya siap Pak. Nah, ini kiat-kiat untuk menghindari narkoba. Nah ini ya, perketat diri, membiasakan diri pola hidup sehat, menolak bujukan dari orang lain, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang kegiatan yang bermanfaat, ya, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik, abang-abang dan kakak, untuk materi ini, ya, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Kalau tidak ada, Bapak minta kalian untuk berdiskusi, ya, berdiskusi jenis-jenis narkoba apa yang sering kalian temukan di lingkungan sehari-hari, ya, bebas, mau itu narkotika, psikotropika atau menjajat adiktif, ya. Silakan diskusi 2 menit, nanti sebutkan aja apa-apa yang abang-abang Bapak dan kakak temukan di lingkungan masyarakat. Ya, silakan. Baik, cukup. Silakan Bang Ahmad, setelah hasil berdiskusi dengan kelompoknya, apa aja nih jenis-jenis narkoba yang ditemukan di dalam lingkungan masyarakat? Ganja, Pak. Ya, ganja. Ada lagi? Kemudian ganja, Pak, yang paling umum, Pak. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya Kak Erna, ya silakan Kak Erna, hasil diskusi dengan teman-teman yang tadi apa aja Kak, yang sering ditemui dan dijumpai nih? Heroin Pak. Heroin, ada lagi? Itu aja Pak. Itu aja, ya. Bang Rahmat? Ya, silakan Bang Rahmat, jadi narkobanya. Ya, jenis-jenis narkobanya ada beberapa macam Pak. Ada ganja, ada heroin, ada pil ekstasi dan lain-lainnya Pak. Iya, baik. Terima kasih ya sudah melakukan diskusi di kelompoknya. Benar sekali yang disampaikan oleh teman-temannya bahwa itulah yang paling sering dan paling dekat adalah rokok tadi ya. Pasti ada yang tidak mengira bahwa ada rokok yang sangat dekat sekali dalam kehidupan kita, dan tolong jauhi itu ya, kalau bisa jauhi, jangan sampai kita mendekati
orang-orang saat ada kerumunan dan lain sebagainya, biasanya banyak teman-teman yang merokok. Kalau bisa ya bagaimana cara kita untuk menempatkan posisi kita, jangan sampai nanti kita ikut-ikutan kawan untuk ikut merokok. Nah, itu cukup sampai di sini ya. Untuk tugas itu silakan kalian lihat di grup PA, ada Bapak share di sana. Untuk keterampilan kognitif dan afektifnya itu sudah ada di Google Form, silakan diisi ya. Untuk tugasnya, nah ini tugas keterampilan ini nanti silakan sesuai dengan kelompoknya tadi, kalian melakukan observasi pengamatan di lingkungan masyarakat, nanti buat laporan jenis-jenis narkoba apa yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu narkotika, psikotropika ataupun zat adiktif. Ya, silakan kalian sampaikan dalam bentuk format laporan, dan itu akan diunggah di Google Form beserta dengan foto, jangan videonya, fotonya. Nanti format laporan seperti tabel biasa, ada hari, tanggal, pengamatannya, lokasinya di mana, jenis narkoba yang ditemukan itu apa, dengan foto. Nanti tugasnya ini Bapak berikan selama 1 minggu, setelah itu silakan diunggah di Google Form. Walaupun kerjanya kelompok, nanti unggahnya masing-masing ya. Nanti sebutkan nama dengan kelompok berapa, seperti itu. Oke, baik, itu untuk tugasnya. Dan untuk refleksinya Pak sampaikan, Pak ambil kesimpulan bahwa narkoba itu sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan bahaya yang target utamanya adalah generasi muda Indonesia. Ya, sudah banyak pengguna narkoba sekarang. Ya, kaum intelektual, generasi muda yang sudah punya wawasan pendidikan, tolong jauhi narkoba. Sekali lagi Bapak tekankan, jauhi narkoba karena tidak ada gunanya menggunakan narkoba. Ya, banyak sekali efek sampingnya yang merugikan kesehatan kita. Oke, itu baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Bapak minta Bang Dahari untuk pimpin doa, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan Bang Dahari. Oke Pak, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bang Dahari yang memimpin doa. Maka dengan berakhirnya doa berakhir juga kegiatan pembelajaran PJOK kita hari ini. Kita lanjut pertemuan kita minggu depan. Ingat tugasnya, jangan sampai ditunda-tunda. Sudah selesai langsung dikumpulkan. Tetap semangat, selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang.